Anies itu melakukan satu komunikasi politik yang sangat elegan, yang sangat persuasif, dan saya kira Anies karena orang Jogja dia tahu betul kultur orang Jawa itu seperti apa, ya mungkin adalah pendekatan wongke, mengorangkan. Nah kemudian berbalas ya, ini juga kita lihat sesuatu yang penuh makna, ya ada pengakuan. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Sepekan terakhir ada fenomena menarik lagi-lagi dari sosok seorang Anies Baswedan yang mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik di berbagai tempat. Dalam sepekan terakhir Anies muncul di G20 di Bali. Lalu Anies juga berada di Solo, sempat makan pagi dengan Gibran, wali kota Solo yang juga anak dari Presiden RI. Kita ingin coba lihat, ingin coba menganalisisnya bersama Dr. TB Masa Jafar. Apa yang bisa dipetik dan pesan-pesan apa sebenarnya yang bisa diambil untuk publik politik di Indonesia. Baik, Bang TB, sebelum ke Jogja, Anies sempat ke Solo, bahkan sempat sarapan pagi dengan Gibran, wali kota Solo. Ketika ditanya media, dan kepada media, Gibran menjawab, dia ingin berguru kepada Anies karena Anies dinilainya menjadi gubernur yang sukses. Nah, pengakuan sukses ini dan pengakuan ingin belajar ini, apa yang Bang TB tangkap ini? Karena kan para pendukung media, para pendukung Jokowi itu kan nyaris tidak mengapresiasi Anies Baswedan sebagai gubernur. Ya kan, tidak berprestasi, bla 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 segala macam gitu kan. Tapi Gibran malah nyebutnya ini gubernur yang sukses. Apa yang Bang TB lihat ini? Ya ini luar biasa ya. Jadi di tengah-tengah pembelahan di bawah ya antara pendukung Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, kemudian dengan pendukung Anies, ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat kok mulai cair ya. Dan kita nggak tahu apa di balik itu. Ada yang sebagian mengatakan bahwa ada signal bahwa Pak Jokowi itu tidak akan tetap terus ya, mungkin lengser, istirahat, mundur, artinya tidak lagi menjadi orang kuat ya di pemerintahan. Artinya selesai 2 periode cukup lah. Apakah tapi ini kan mungkin saja Pak Jokowi masih malah ingin menjadi kingmaker ini? Bisa saja, tetapi kan ini kan bacaan orang. Ya. Yang kedua, dari pemikiran yang berkembang itu memang harus dilakukan ya. Komunikasi politik seperti itu, membangun understanding. Kan ditenggarai Gibran itu ada masalah ya, quote-unquote, di dalam kasus ya. Nah ini kalau terjadi pergantian pemerintahan tentu ini akan punya dampak. Ya macam-macam orang mendiskusikan gitu. Tetapi lepas dari itu, ya saya melihat bahwa Anies itu melakukan satu komunikasi politik yang sangat elegan, yang sangat persuasif, dan saya kira Anies karena orang Jogja dia tahu betul kultur orang Jawa itu seperti apa. Ya mungkin adalah pendekatan wongke, mengorangkan. Nah kemudian berbalas ya. Nah, ini juga kita lihat sesuatu yang penuh makna ya. Ada pengakuan bahwa Gubernur Anies itu adalah memiliki prestasi dalam memimpin DKI. Nah, ini tentu berbeda kalau kita lihat para penggembira ya, para pendukung Gibran gitu. Jadi sangat kontroversial. Ini menarik Bang TB. Soal
Gibran menyambut Anies ini, kehadiran itu juga. Karena jangan-jangan ini akan diikuti oleh kepala-kepala daerah lain ketika Anies roadshow, ketika Anies turun ke daerah-daerah lain. Selama ini kan terkesan kepala daerah ini senang tapi takut-takut juga gitu. Jangan-jangan ini menjadi pendorong ini untuk kepala daerah lain tidak lagi takut. Gibran juga sudah bersikap seperti itu. Mungkin nggak seperti itu Pak Tewi? Sangat mungkin, ini kan presiden. Jadi satu perilaku politik ya, tingkah laku politik, terutama kalau kita lihat bagaimana komunikasi politik ini kan para elit politik ya. Jadi menunjukkan ada sesuatu isyarat sebenarnya. Ya, tentu ini bisa ditafsirkan macam-macam gitu ya. Kan kepala-kepala daerah ini kan tadi ya, di samping juga punya beban, ya pasti ada beban lah ya. Itu sudah jadi rasa umum. Kemudian juga saya kira wajar bahwa bagaimana kepentingan mereka itu tetap terjaga kan begitu. Nah oleh karena itu biasalah kan. Jadi semangat kooperatif itu mereka tunjukkan gitu. Nah ini saya kira barangkali komunikasi politik Anies yang sangat elegan ya, yang saya kira memang ini agak berbeda dengan komunikasi politik ya para pendukung yang berseberangan dengan Anies. Sementara Anies sendiri itu tidak merespon ya dengan gaya menyudutkan, stigma itu kan seperti tidak berbalas ya, dia tetap aja jalan. Nah ini kehebatannya Anies itu. Malah Anies melarang para relawannya untuk menyerang pihak lain ya? Iya saya kira itu komunikasi politik yang sangat persuasif dan mengundang simpati. Ya. Nah ini kan terlihat secara secara diametral memang beda. Pak TB, ini di tengah ketegangan ini, orang takut-takut terutama kepala daerah menyambut Anies, justru pemimpin muda seperti Gibran ini justru memberikan contoh. Karena kan idealnya setiap kepala daerah menyambut siapapun calon pemimpin nasional ini yang hadir ke daerahnya gitu. Menurut Bang TB gimana? Ini pemimpin muda baru seumur jagung istilahnya sudah memberikan contoh ini. Ya bukannya sekedar contoh, artinya Gibran nampaknya sudah menunjukkan dia juga punya kapasitas. Jadi bagaimana dia mampu berkomunikasi ya, membangun komunikasi politik yang juga dialektif gitu ya, dialogis gitu maksud saya. Itu justru memberikan nilai tambah pada Gibran. Bahwa dia juga bisa mengimbangi ya. Dengan demikian dia akan dilihat bahwa Gibran itu punya kapasitas. Dia mungkin juga punya pendirian dan mungkin dia juga punya target-target masa depan. Jadi di dalam politik itu tidak selalu dilihat pada posisi yang berlawanan, tetapi ruang peluang masa depan itu lebih terbuka karena perjalanan Gibran ini kan masih panjang. Jadi kalau ada tanda-tanda tidak mungkin ya memainkan permainan pola lama ya, yang selalu mengarah pada konflik ya, ini kenapa tidak ya, tunjukkan sikap yang bersahabat, sikap ada yang kooperatif. Publik yang menduga-duga jangan-jangan ada juga bisi-bisi Gibran bertanya gimana cara bisa masuk ke ibu kota, ke DKI supaya dia juga bisa menjadi gubernur yang sukses seperti Anies. Ya bisa saja, itu namanya obsesi kan. Bisa saja setiap elit, setiap tokoh dia punya tapi kita mimpi, punya catatan ya bahwa ini contoh yang baik untuk kepala daerah yang lain. Lepas yang hadir itu Anies, Ganjar, ya kalau buat Gibran ya, seorang politisi anak muda, saya juga agak surprise juga dia mampu membangun komunikasi politik ya yang cukup bersahabat ya kalau dibandingkan para pendukungnya gitu ya. Nah ini juga di sini sudah cair, kita nggak tahu di bawah masih tone-nya masih seperti itu gitu. Tapi sebagai tokoh muda ya saya kira dia sangat pandai di dalam bagaimana mengikuti arus ya.
Sehingga dia juga punya posisi, punya kapasitas orang menilai itu. Baik Bang TB, kita tunggu saja. Terima kasih Bang TB, kita akan lanjutkan nanti di sesi-sesi lainnya. Pemirsa, nantikan diskusi telaah menarik perkembangan politik di tanah air bersama dengan Prof. TB Masa Dapat dari Jurnal Politik TV, Pionir Perubahan. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.